Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi kita di Sasakala Mistis. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari apa channelnya? Kimpa Bana Channel. Nah, mungkin ada ini lebih tahu nih, kita tuh malam ini mau cerita apa sih? Nah, oke. Kebetulan nih ini teman lama sini. Oh iya. Teman lama, dia emang sering muncak gitu. Ya, siap. Nah, kita bakalan kupas tuntas nih Mantap. tentang misteri-misteri gitu kan. Selama dia tuh naik gunung gitu. Oh, menarik. Ya. Mungkin kita perkenalkan dulu ya. Ya. Oke, gimana? Halo guys. Kali ini saya diundang sama timnya Sasakala Mistis buat ceritain pengalaman pribadi di gunung. Gunung mana nih yang mau gunung mana dulu? Mungkin lebih ke Gunung Ciremai aja ya. Gunung Ciremai. Ciremai. Yang ini tuh yang lebih horor ya. Atau Ya, gimana? adalah kejanggalan. Oke. Soalnya sih dari kemarin Dik nih banyak cerita-cerita horor tentang pendaki ya. Iya, emang banyak Ya, banget. kemarin tuh banyak yang hilang, amit-amit ya, meninggal gitu kan. Nah kita tanya misalkan apa sih yang harus kita lakuin gitu di saat kita tuh ngedaki gunung, apa yang awal ini. Oke, kita lanjut aja. Oke nih kan nih. Adi kan nih sering muncak ya. Ya sering. Yang menurut Adi nih gunung yang paling horor sama ekstrim itu gunung mana? Kalau kemarin tuh yang paling ekstrim tuh yaitu Gunung Ciremai. Yang didatengin pas camp, di masuk mimpi, terus ada sosok di depan gua walet, terus diikutin juga. Oh, diikutin sama apa tuh? Ya gituan. Ya maksudnya sosok apa gitu? Iya. Jadi cerita awalnya beberapa tahun yang lalu gitu. Emang ini udah lama sih, cuman masih ingat. Iya. Jadi saya tuh pergi Bandung ke Terminal Maja. Iya. Terminal Maja. Terus dari Terminal Maja, taulah kalau yang suka ke gunung, kalau suka yang ke Ciremai ya. Iya. Dari Terminal Maja tuh ke base camp pertama, yang itu melewatin perkebunan. Oh gitu. Nah, emang dari awal juga emang udah janggal. Yang pertama dari motor mogok. Iya. Terus saya jalan kaki dari perkebunan itu ke base camp. Oh, emang harus jalan kaki? Sebenarnya bisa pakai motor, Oh, bisa. pakai motor atau pakai mobil bak. Cuman ya itu memang kita kena musibah. Ya udahlah, temen yang pakai motor sebagian turun lagi ke bawah ke Terminal Maja buat charter mobil bak. Ya saya sama temen berdua jalan kaki ke base camp. Nah pas di jalan kaki dari kebun itu ke base camp, ada kayak suara-suara gitu. Terus Itu keadaannya malam sekitar jam 11:30. Jadi malam. jam segitu teh belum nyampe ya? Nyampe masih OTW. Masih OTW. Terus OTW-nya juga masih berdua. Ya. Jadi yang lain mah kan masih di bawah. Ngeri. Soalnya kita berangkat dari Bandung tuh sekitar jam 8 malam. Oh iya. Kita berangkat dari Bandung jam 8 malam, terus sampai ke Terminal lagi sekitar jam 11 kalau nggak salah. Oh sana. Yang masih kejanggalan tuh kayak pas saya jalan berdua nih sama teman, modal center doang dong. Iya. Modal center doang, dari ada suara-suara, terus ada kayak sosok di balik pohon pisang tuh. Oh. Cuman ya udahlah gitu, emang rumah mereka. Saya kan ke Ciremai buat naik gunung gitu kan. Niatnya ya. Iya. Kalau misalkan buat niat ekspor mungkin di video ya. Tapi ini saya mau tanya nih ya, mungkin ya nanti sih kita sama Randi atau sama tim gitu ya. Apakah boleh gitu ya naik gunung sambil eksplor? Boleh nggak? Boleh. Ya, takutnya nih mungkin ya kebanyakan setahu itu niatnya yang benar gitu.
maksudnya kita kan mau explore nih, mungkin bukannya kita mau nantang ya, Dik. Iya. Mungkin kebanyakannya kita mau buktiin sih di Gunung Ciremai ini, kata Adi kan banyak ada ini. Kita tadinya mau sana, apakah sama petugas setempat kita harus bilang dulu apa nggak usah? Kalau bilang ya nggak apa-apa sih bilang, cuman saran sih ini mah ya, kalau misalkan pengen naik gunung explore yang kayak gituan gitu, mungkin lebih ke bawa orang yang udah pengalaman gitu. Jangan sampai kita tuh Polos ya. polos kayak gitu. Soalnya gunung sih, Iya. mungkin ya sosok-sosoknya juga nih lebih ekstrim. Iya, lebih bertenaga. Tuh udah jalan berdua tuh kan udah ngerasain mungkin ya, atau ngeliat, terus temannya pun sama ngerasain, apa Hadi doang yang ngerasain? Kalau temen sempet bilang takut gitu, cuman ya udah di sini saya coba yakinin, udah kita berdua itu kamu nggak sendiri gitu kan. Terus kita juga niat kesini niat untuk naik gunung gitu kan, gitu. nggak ganggu mereka gitu. Iya. Cuman dalam hati ya udah, kalau misalkan mereka pengen ganggu ya udah ganggu gitu, saya doang gitu, jangan sampai ganggu ke teman-teman. Iya. Soalnya emang apa, sensitif, jadi bilang sensitif sih, cuman ya gitu. Soalnya kan mungkin yang itu setaunya kita, kalau udah misalkan kita udah capek, pengalaman kita nih kayak Iya. kalau kita lagi explore gitu ya, stamina kita udah nurun tuh, apa sih, merasa tuh asa ada gitu ini, Bisa ada di sekitar kita. ada di sekitar kita mungkin. Apakah nih seorang Hadi itu kan agak bisa ya, apakah emang mungkin kalau kita kelelahan tuh aura kita makin habis atau gimana? Ya kalau ya pasti auranya kelihatan lah. Tipis ya. Ya jangan bengong kalau misalkan kita capek. Mungkin Mereka tahu kalau misalkan kita bengong terus aura kita jadi berubah, ya mereka lebih gampang ya. iya, power mereka tuh lebih kuat. Pantesan kebanyakan kita lagi explore udah capek, malah banyak yang datang ya. Iya, emang. Nah terus kejadian pas di Ciremai itu yang aneh ya, kalau menurut saya gitu, kan dari base camp dia tuh kan emang udah jalan trek terus sampai ke tempat ngecamp di sebelum ke puncak. Itu nyampe tempat camp tuh yang berdua itu jam berapa? Jam 12 kalau nggak Jam salah. 12. Kalau teman-teman sekitar setengah 1. Oh gitu, soalnya nggak ngambil mobil dulu. Nah tadi kita tuh tidurlah di tempat base camp itu kan. Base camp. belum Oh berarti itu tuh belum mulai muncak ya? Belum. Baru. Ya. Bebas ke Ya baru ke base camp tuh malam-malam hampir musuh. Soalnya kenapa Ciremai itu jadi gunung yang tidak boleh didaki ketika malam. Soalnya kenapa di Ciremai itu masih ada macan kumbang, terus babi hutan masih ada juga. Jadi mereka kan emang itu hewan-hewan nocturnal yang memang keluarnya malam. habitatnya di malam hari gitu. Jadi emang nggak boleh gitu. Nah pagi lah, udah pagi kan kita di base camp tuh tidur dulu. Pagi mulai muncak, kita tuh sampai ke tempat ngecamp itu sore. Jadi tempat ngecamp tuh jadi sebelum ke puncak, top puncak. Tidak ada tuh di bawah tempat ngecamp. Kita ngecamp di sana. Nah malamnya nih saya tuh mimpi didatengin sosok kakek. Oh pas mimpi itu. Ya. Terus ada apa tuh si kakek masuk ke dalam mimpi itu? Jadi masuk mimpi terus dia tuh bilang, "Jang, hadiah 7 kali, kayak kakek diberi sesuatu." Oh jadi datang ke Gunung Ciremai itu selama 7 kali ya, nanti dikasih sesuatu. Nah tahu nggak apa tuh sesuatunya? Enggak, sampai sekarang aku nggak. Udah berapa kali itu sekarang? Berempat. Oh 4, berarti 3 lagi gitu. Kejar target. Tidak. Nantilah insya Allah Iya, sama ada tim nanti. kita nih. Siap. Ayo. Itu yang anehnya tuh, kenapa sih apakah itu cuma mimpi doang itu, atau emang Tidur gitu ya? atau emang sosok si penunggu Ciremai itu emang mau ngasih sesuatu. Cuman kalau saya pribadi dikasih benda nggak, saya nolak. Oh Nggak mau kalau dikasih iya. benda. Kayak kan kalau di tempat-tempat angker kan, kayak tempat-tempat angker, tempat-tempat keramat,
dikasih keris lah, Iya. dikasih batu lah, terus dikasih apalah gitu ya, kayak pisau gitulah, terus apalah gitu, benda. Mungkin nih mau nanya. Kalau misalnya apa, jadi setelah mimpi itu pas keesokan paginya nyerita nggak ke teman-teman apa gimana? Enggak ya, privasi lah pokoknya, Iya. ke privasi. Terus nemuin yang aneh lagi nggak setelah itu? Nah, udah pagi kan? Ya. Enggak, berarti itu teh malam pas mau tidur, mau ke subuh lah, Oh ya. mau ke subuh. Nah, kita tuh bangun lah buat sunrise. Oh ya, Sunrise. Jadi sunrise. kita mau cek ke atas nih buat lihat lihat Matahari terbit. Nah, pas sunrise itu kalau yang pernah ke Ciremai itu ada trek yang pertigaan jalur Apuy sama jalur Ringgadiati. Di sana emang masih biasa. Ke atas dikit itu ada temen bilang, Ya. Di tolong dong iniin air ya katanya. Bawain air. Kucurin air. Kucurin air. Ya, dia tuh mau sholat subuh. Oh ya. Nah, nyari lah tempat yang landai nyari, nemulah yang landai itu, yang saya lihat di bawah tuh buah itu buah walet. Bentar, kok merinding ya? Itu buah walet. Siap. Udahlah itu bantu teman buat cucurin air buat wudhu. Dia udah wudhu, dia lagi sholat. Iya. Pas saya mau turun nyamperin teman-teman, Oh ya. ya tuh nengok ke mulut gua, mulut buah, Iya. buah walet. Dan ternyata ada sosok nenek-nenek yang lagi ngedepanin si mulut gua. Oh, Jadi nggak lagi ngadap mulut gua gitu. Nah, itu si neneknya pakai baju apa? Yang dilihat pakai kebaya terus pakai sanggul. Oh, setelan dulu ya. Setelan dulu. Orang tua setelan dulu ya. orang tua dulu. Itu orang apa? Ini soalnya mulai merinding nih. Merinding ya soalnya. Merinding. Itu orang apa sosok? Ya kalau secara logika sih itu ketinggian berapa ribu gitu ya. Ya, ini. Ada nenek-nenek pakai kebaya terus pakai sanggul lagi diem di depan mulut gua. Iya. Buat dua. Tapi coba disamperin nggak? Enggak. Nggak. Orang jauh, Oh, bukan jauh sih, lebih ke bawah ya. Yang ini itu di bawah di sini mulut. Nah, itu dari apa? Dari Gunung Ciremai itu berapa hari? 3 Berarti itu hari pertama ya? hari kedua. Oh, hari kedua yang nemuin itu. Nah, mungkin nih buat kalian yang mungkin sekalian udah kalian yang suka muncak udah tahu nih ya Iya. gimana buat di mungkin nih buat kalian para pemula atau misalkan pengen tahu nih tips-tips untuk muncak biar nggak diganggu gitu ya. Iya. Atau mungkin nggak kelelahan atau apa nih, apa aja nih tips-tipsnya? Kalau untuk yang nggak kelelahan, semua pendaki pasti lelah kan. Ya. Cuman saran asupan Iya. biasanya kan kalau pendaki itu sering bawa kayak mie instan itu. Cuma itu wajar, sah-sah aja gitu Iya. ya. Cuman lebih baik diganti dengan yang namanya bihun. Oh, bihun. Ya. Makanya kalau misalkan bihun kan terbuat dari tepung beras. Kalau mie instan kan sama tepung apa itu apa? Kalau mie instan itu cepat aus yang pertama. Oh iya. Yang kedua tuh cepat lapar. Iya sih. Sama yang kedua paling bawa kayak buah-buahan gitu ya, buat energi, terus coklat, madu. Iya. Buat ini stamina juga ya. Kalau yang ini gula merah buat stamina. Nah biar. Nah kalau tadi kan nanya tips biar nggak diganggu yang kayak gituan, Iya. ya positif aja deh gitu ya. Kalau naik ke gunung ya, Jangan sompral mungkin ya. ya niat kita gitu kan, terus ya kan itu kan masuk ke rumah mereka gitu. Nah itu gitu takutnya kan. Iya. Kebanyakannya yang nyasar tuh yang hilang gitu kan. Tahu-tahu ya meninggal gitu amit-amit ya. Die gitu ya. Nah itu kenapa sih itu terjadi gitu? Mungkin tahu nggak? Kalau saya pribadi sih ya nggak nyalahin mereka gitu ya. Iya. Kayak nggak sepenuhnya menyalahin mereka gitu. Iya. Mungkin karena dari segi survival si pendakinya yang kurang, Oh iya. pengalaman juga, terus dari
aspek dia tahu dia ngedaki gunung apa gitu, kayak gitu. Terus mungkin karena ya itu dari apa lelah terus langsung makan. Tapi kan itu dari misalkan dari suatu tim ini ya. Iya. Biasanya kan suka ada sweeper ya. Kayak Hadi kan ini sosok sweeper ya, yang menjaga pendaki gitu. Tuh mungkin kemana tuh sosok sweeper itu gitu kan? Kok sampai bisa nih orang bisa sampai hilang gitu, atau misalkan sampai nyasar gitu kan? Apakah suatu pendaki itu kalau misalkan pemula nih ya, cuman tahu aja, cuman berani aja, apakah harus kita punya orang yang udah tahu trek gitu? Nah itu harus ada orang yang udah tahu trek. Nah itu nih buat teman-teman, misalkan kamu mau mendaki bukan cuma lihat aja nih, Iya, betul. kalian juga harus bawa orang yang udah tahu, mungkin yang udah tahu trek Cermai atau trek gunung-gunung yang lain gitu kan. Jangan berani-berani lah ya. Iya. Kalau masalah ke gunung itu bukan berani aja, sama otak juga gitu ya. Nah itu pas di Cermai juga emang saya tuh bukan kebagian, saya lebih senang memang jadi sweeper. Jadi sweeper tuh dia adalah anggota tim paling belakang. Jadi itu tugasnya buat menyapu seluruh anggota tim, dari mulai dari depannya dia sampai ke depannya lagi. Memastikan gak ada ketinggalan ya. Ya, dan memang itu tantangannya emang bukan gede sih, lebih ke tanggung jawabnya yang gede. Iya sih pasti. Mulai dari dia harus ngejagain yang dari belakang, terus jangan egonya dia harus diredam gitu kan. Oke sih, mungkin ya gunung itu mungkin kita belum pernah nih ya, kita explore gunung. Tapi dengarnya juga kita udah merinding ya nih. Soalnya serem banget itu waktu gunung. Iya, mungkin kita kan kebanyakannya ya kita treknya yang rata gitu kan, mungkin nanya juga cuma sama galon gitu. Galangan sama. Mungkin ya puncak-puncak kecil lah kayak di gunung-gunung kecil gitu. Tapi kalau masalah ke gunung yang sampai tinggi kita belum. Insya Allah kita kalau nanti ada waktu ada ini kita coba gitu misalnya. Mungkin dari cerita ini Anik ya cukup sekian. Terima kasih banyak buat Andi ya dari Kimpabana Channel. Jangan lupa tuh subscribe juga Kimpabana Channel ya, buat dari tim dari subscriber Sasaka Mistis, dukung juga gitu kan Kimpabana Channel, karena mungkin kita banyak kerjasama nih sama Kimpabana Channel buat explore tempat selanjutnya gitu kan. Kita nih ada ulasan terakhir. Ya, dari sesi cukup sekian ya, menarik ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kita ada waktu, ada rezeki ya, kita bisa mendaki sambil ya explore. Nah, kita ungkap ya. Kita ungkap nih sosok di sana ya, sambil kita hiburan aja gitu. Oke, jangan lupa ya, kita nggak bakalan bosan buat ngingetin kalian, subscribe dulu nih Sasaka Mistis sama Kimpabana Channel. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya, terima kasih banyak buat support kalian ke channel kita. Jangan lupa nih nyalain Lonceng notifikasi biar kalian tahu kita upload video terbaru ya kan. Oke, mungkin segitu aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.